Sekarang Mbak Kosa bisa cerita dong sama kita kisah hijrahnya dulu gimana sih? Gitu. Awalnya gitu ya. Awalnya. Kayak dulu, jadi sebelum masuk Islam, saya dulu beragama non-muslim. Maksudnya nggak ngerti. Sebelumnya itu istilahnya apa ya? Saya adalah seorang istilahnya aktivis juga di gereja. Bilangnya apa ya? Oh, di gereja nggak apa ya? Gereja. Ya, kan agak susah. Leader tuh ya, apa yang untuk kita nyanyi-nyanyi tuh? Worship leader kan? Ya, di gereja seperti itu. Nah, dan juga di gereja saya dulu saya juga cukup aktif dalam kegiatan yang mengajak orang-orang untuk masuk dalam kepercayaan saya sebelumnya gitu, karena memang yang namanya kita beragama gitu, kita meyakini dan percaya bahwa kepercayaan kita adalah memang kepercayaan yang paling benar, dan pengen membagikan kepercayaan ini pada orang-orang supaya Israel keselamatan gitu kan. Bener sama. Betul. Karena namanya iman, karena dulu saya percaya bahwa iman itu akan iman pada hari akhir, itu kan pasti ada iman pada masuk surga, masuk neraka, saya percaya itu. Makanya saya dulu seorang aktivis yang di gereja itu, jadi pagi ke kantor, bahkan ketika saya SMA, ketika sekolah itu aktivitasnya paling cuma rumah, sekolah, gereja. Itu aja. Kalau pas kantor gitu ya, rumah, kantor, gereja, udah situ aja. Jadi misalnya dari pagi ke kantor, ke gereja sampai jam 11 malam, jam 1 malam itu mempersiapkan acara-acara yang memang dikhususkan untuk menarik orang-orang untuk memeluk kepercayaan saya yang lama. Nah, kadarulahnya saya di kantor itu juga minoritas. Ya, paham. Minoritas. Jadi ada beberapa teman yang memang diskusi kami kan, ada yang mengatakan, kok kamu kepercayaan kepada Tuhan seperti itu, kenapa? Gitu. Terus saya jelaskan. Terus saya juga bertanya pada mereka, kok Muhammad itu sebagai nabi kenapa? Emang dia kenapa sih? Padahal kan dia nggak bisa baca tulis, maksudnya kok bisa ya orang yang nggak bisa baca tulis tuh bisa jadi melafalkan Al-Quran yang bagus begitu kan ya, sama seperti orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada kerasulannya Muhammad. Seperti jadi itulah yang kami diskusikan sampai satu saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, "Lah kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan?" gitu. Terus saya katakan, ya iyalah, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur. Terus habis itu membangkitkan Yohanes, ya kan? Membangkitkan orang mati, Lazarus. Padahal udah 3 hari udah dikuburkan, terus bangkit lagi. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh jahat yang ada di babi-babi, gitu kan? Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Bahkan PSK pun juga dimaafkan, diampuni kan? Gitu jadi banyak, lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan roti skala minggu ya Mbak ya. Itu masa lalu. 5 roti dan 2 ikan jadi beribu-ribu, bahkan sisa 12 bakul. Masya Allah. Itu jadinya itu yang Yesus lakukan, dan dia tuh adalah anak Allah, anak Allah yang sudah dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Apa sih maksudnya? Itulah yang menjadi bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Terus temanku bilang gini, karena beliau juga menonton video Zakir Naik gitu kan, dia juga bertanya pada saya seperti ini, emang Yesus pernah mengatakan kalau dia itu sebagai Tuhan? Gitu kan. Saya langsung, oh iya, nggak pernah. Itu saya ngomong dalam hati, bentar ya, saya harus baca Alkitab saya dulu gitu. Karena everything yang saya lakukan, segala sesuatu harus berdasarkan dengan Alkitab. Karena menurut saya bahwa kalau kita mau masuk surga, ada tuntunannya nih. Tuntunannya apa? Karena saya kepercayaan saya Nasrani waktu itu, ya udah pedoman saya Alkitab. Saya bacalah Matius, pokoknya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saya harus baca. Karena kan bisa perkataan-perkataan Yesus kan. Terus habis saya baca, dapat di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan ya. Yohanes itu ya. Betul. Terus aku ngomong sama temanku, ini ada kok gitu kan. Di ini saya langsung bawa Alkitab saya ke kantor gitu. Ini kok ada kok, Yesus mengatakan Yesus adalah guru dan Tuhan. Nah, terus habis itu
Ini nggak gini, harusnya ada terjemahan lain, dia bilang gitu. Terus habis itu saya searching gitu kan, karena saya kan waktu itu agama itu adalah satu hal yang penting bagi saya. Saya nggak boleh goyah gitu. Ketika saya memutuskan bahwa saya Kristen, saya mengimani kalau ini benar. Jadi ketika kepercayaan kita itu kayak disalahkan dalam tanda kutip, ya kita nggak nerima dong. Iya, Gitu, benar. Jangankan agama, prinsip kehidupan aja atau sehari-hari kalau kita sama suami, apa kita sama teman atau sama orang tua yang berbeda prinsip aja, kita kan langsung berani gitu. Enggak gitu kan. Jadi ketika waktu itu teman saya bilang gitu, saya langsung nyari lagi gitu, emang translate yang sebenarnya seperti apa. Nah, ternyata ketika saya searching bahasa Inggrisnya, ternyata di situ dikatakan I am your teacher and your Lord. And your teacher and Lord. Lord di situ Lord nggak selevel dengan God ya? Iya, jadi lebih ke Tuhan. Jadi kalau misalnya saya nonton lebih lanjut dalam videonya Zakir Naik, di situ dikatakan sebenarnya konteks saat itu adalah ketika kekaisaran Romawi. Jadi kalau misalnya kita melihat di film-film Romawi, dokumenter Romawi, orang yang memiliki status paling atas, raja dan sebagainya dikatakan Lord, bukan God. Itu adalah satu hal yang lumrah gitu loh. Nah, ternyata saya jadi semakin memahami bahwa sebenarnya terjemahan itu bukan lebih ke Tuhan, tapi Tuhan. Dan ketika saya mempelajari videonya Zakir Naik juga, itu memang terjemahan sebelumnya bukan Tuhan, tapi lebih ke Tuhan. Saya guru Tuhan, lebih merujuk ke situ. Nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya ada catatan beberapa kali. Nah, itu membuat saya lagi oh iya ya gitu. Nah, terus habis itu oke lah, itu kasus pertama. Kasus kedua tentang kisah Nabi Ibrahim, atau dikatakan dulu sebagai Abraham. Abraham, lalu Siti Hajar, Siti Sarah, lalu Ismail dan Ishak. Jadi kalau kita tahu kan Ibrahim memiliki istri pertama Siti Hajar, lalu yang kedua Siti Sarah. Siti Hajar mempunyai anak Ismail dan Sarah punya anak Ishak, benar ya? Nah, terus habis itu ketika dalam Alkitab gitu kan, saya sharing pada teman saya tentang ceritanya Nabi, itu keturunan sebenarnya Ibrahim yang sahih gitu istilahnya ya. Itu Ishak apa Ismail gitu kan. Nah, di artikel itu lebih merujuk ke Ishak. Terus saya share ke teman saya. Iya, benar. Teman saya share, terus dia share balik ke saya tentang pengulasan tentang keruntutan di kejadian itu, pasal kejadian yang kitab kejadian. Jadi diceritakan di situ bahwa ini agak panjang, nggak apa-apa ya Mbak ya? Apa-apa. Jadi saya pun juga akhirnya belajar karena pemahaman kita kan masing-masing. Jadi kalau dengan begini kan aku, oh ya benar juga ya, semakin yakin. Aku yang mualaf aja juga semakin yakin gitu loh. Bismillah. Jadi waktu itu yang saya lihat di kejadian 20 atau 21, nanti boleh dicek kalau misalnya saya salah dikoreksi. Jadi dikatakan waktu itu ada peristiwa tentang penyapihan Ishak. Jadi dulu ada, kalau kita kan sekarang 2 tahun, kalau dulu orang Yahudi mereka 5 tahun. Gitu. Jadi ketika Ishak usia 5 tahun, ada pesta penyapihan, penyapihan gitu kan. Nah, terus Siti Hajar ini, Siti Sarah, Bu Sarah, ibunya Ishak Sarah ya. Sarah melihat Hagar yang dimana adalah dulu budaknya si Sarah kan. Nah, terus habis itu melihat kok dia tuh si Sarah ini cemburu kepada Hagar karena mungkin statusnya dia ada sebagai istri pertama dan sebagainya. Jadi di acara itu dia seperti cemburu gitu. Lalu singkat cerita dia cerita kepada si suaminya gitu kan, Abraham, yang intinya bahwa dia pengen si Hajar harus dikeluarkan dari rumah. Itu versi Alkitab ya, diusir dari rumah. Lalu singkat cerita pada suatu pagi Abraham langsung membawa roti, jadi bekal untuk perjalanan Siti Hajar dan Ismail. Lalu dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Abraham menyiapkan roti, air beserta anaknya, lalu ditaruh di pundaknya si Hagar. Jadi karena Hagar pergi sama anaknya gitu kan, jadi bawa roti, bawa air sama anaknya itu ditaruh di atas bahu Hagar. Nah, ketika itu saya tuh belum ngeh pada ketika saya
bertahun-tahun gitu ya membacakan kisah itu adalah kisah yang sudah sering kita dengarkan ya. Saya belum ngeh sampai detik itu, saya baru ngeh bahwa anak kecil itu yaitu Ismail sebenarnya sudah tidak kecil lagi, karena dia saat peristiwa itu dia sudah berusia sekitar 19 tahun. 19 tahun, iya, karena kan Abraham maunya anaknya sudah tua. Iya, sudah tua ya, karena si Ismail lahir ketika Abraham sekitar usia 82-83 tahun. Lalu si Ishak lahir sekitar 100 tahun. Ditambah 5 tahun yang penyerahan itu. Jadi dia itu kurang lebih sekitar 19 tahun gitu kan. Nanti bisa dicek lagi dalam Alkitab. Jadi itulah saya langsung kaget. Hah? Iya, maksudnya anak 19 tahun ditaruh di atas bahu ibunya lalu berjalan